Nama saya Dwi Rahmanto, saya di IVAA sebagai Kepala Arsip. Oh ya, IVA ini awalnya bernama Yayasan Seni Cemeti pada tahun 1995. Di tahun 2007 kita ganti dengan nama IVAA, Indonesian Visual Art Archive. Kita adalah lembaga pengarsipan khusus seni rupa. Base-nya memang di Jogja, tapi basis pengarsipannya kita di seluruh Indonesia. Para penggagas dari lembaga ini adalah orang-orang yang di tahun-tahun 90-an memang sangat intens terkait dengan pertumbuhan seni kontemporer di Yogyakarta dan tentu Indonesia gitu. Mereka adalah Agung Kurniawan, seniman, Nindityo Adi Purnomo, dia seniman juga dan pengelola Cemeti Art House waktu itu. Mbak Mela Jarsma juga termasuk, dia pendiri Art House, Cemeti Art House dan seniman. Terus kemudian ada Justina Neni, pengelola pemilik Kedai Kebun Forum. Terus ada Raihul Fajri, dia wartawan senior Tempo, dan ada Mbak Anggi Minarni. Mbak Anggi kepala atau direktur dari Karta Pustaka. Oh ya, sebenarnya IVA itu basis kerjanya adalah pendokumentasian, penelitian, dan tentu ada aktivasi dari dokumen kita. Kalau karya sebenarnya kita tidak spesifik karya malahan sebenarnya. Yang kita dokumentasikan adalah dokumen-dokumen, surat-surat, foto-foto kegiatan. Basis materialnya bisa audiovisual sebenarnya. Jadi material apapun yang kalau dulu terkait seniman A gitu. Seniman A artinya seniman A ini mempunyai foto kegiatan, foto karya, CV tentu, dan ada dokumen-dokumen yang terkait dengan dengan karyaannya gitu. Clipping dan katalog tentu, karena katalog dan buku referensi yang kita simpan di sini semua gitu. Ya tentu kalau lembaga pengarsipan kayak kita itu sebenarnya ini bagian dari infrastruktur seni kan sebenarnya. Jadi kalau umpamanya kalau kita lihat di seni rupa ya tentu ada galeri, ada orang-orang yang terlibat, entah kurator, entah seniman, dan agensi-agensi lain seni, termasuk lembaga pendidikan gitu. Tapi memang di infrastruktur itu memang di dunia manapun gitu ada satu lembaga yang kemudian konsen untuk mengarsip, mencatat atau mendokumentasikan itu. Karena bagaimana kita bisa melacak pertumbuhan seni di satu wilayah kalau tidak ada referensi atau tempat untuk melacaknya gitu. Selain sebenarnya kita mengumpulkan sendiri, ada beberapa metode untuk pengumpulan itu sendiri. Kayak sebenarnya selain mendokumentasikan sendiri, kita juga kerjasama dengan keluarga seniman, tapi sebenarnya kita menciptakan program-program yang kemudian ada dokumen-dokumen yang kemudian ngumpul di sini juga. Ya dari program-program kita kan sebenarnya nanti juga dalam perjalanannya kita sebenarnya banyak melakukan kerjasama. Kalau kegiatan sih sebenarnya kita terbuka banget, cuma memang ada note-nya bahwa yang teman-teman kumpulkan sebenarnya seminimalisir atau ya minimal mereka harus melengkapi dokumennya, bukan dokumen-dokumen yang kemudian umpamanya diserahkan ke IVA itu tidak ada informasinya gitu kan, itu mempersulit kita bersama gitu. Jadi kesadaran arsipnya itu sebenarnya kesadaran melengkapi dokumennya atau arsipnya itu harusnya memang diciptakan dari
waktu dokumen itu diciptakan. Jadi harus teman-teman kalau mau nyerahin ke sini ya baiknya ya dokumennya harus lengkap dulu informasinya nih, jangan bodong terus dikasih IVA gitu. Soalnya kerjanya kan jadi kayak apa ya, jadi bolak-balik gitu. Dan ya sayang kalau umpamanya dokumen itu taruh di sini tapi tanda kutip tidak ada informasinya. Kalau buku sebenarnya kayak buku ada referensi dan katalog sebagainya kita terbuka banget. Karena memang kita selalu menaruh itu di ruang pustakaan. Kalau yang tadi saya sebutkan adalah dokumen-dokumen yang berbasis digital gitu. Karena kita kan menerima yang basisnya digital, ada yang basisnya fisik gitu, buku, katalog, surat-surat mungkin surat-surat yang mungkin bisa jadi referensi juga kita juga mengumpulkan itu. Entah itu 1 tahun ke 2 tahun, 5 tahun ke depan, sebenarnya IVA itu selalu punya kayak fokus untuk pendokumentasian atau pengarsipannya. 2 tahun ini sebenarnya kita lebih banyak ke bagaimana mencatat kembali pelaku-pelaku seni, tapi khususnya perempuan gitu. Karena kita anggap di catatan-catatan yang muncul, entah itu di website, sosial media itu, perempuan ini porsinya agak cukup kurang. Apakah itu karena tidak tercatat atau kemudian kurang diberi ruang gitu, atau ya memang kita ada abai untuk melakukan pencatatan itu. Makanya IVA 2 tahun ke depan akan lebih banyak mungkin mengumpulkan atau mencatat kembali pelaku-pelaku seni khususnya, tapi khusus untuk perempuan gitu, yang nanti kita akan publish entah di website, di YouTube dengan kanal-kanal kami atau di sosial media dan sebagainya gitu. Atau nanti kalau itu jadi penerbitan dan sebagainya, kita kemungkinan akan banyak hal yang bisa kita ciptakan dari itu. Oke, acara rutin, banyak acara rutin. Sebenarnya kita nggak membatasi acara rutin itu selalu, tentu di ruang IVA ada ini ya, ada acara seperti kayak presentasi, tapi basisnya mungkin ada diskusi, ada screening, ada FGD, ada pertemuan-pertemuan yang mungkin lebih dengan format yang beragam gitu. Kan tidak selalu presentasi itu bentuknya ya ngobrol dan sebagainya. Kita juga melakukan pertemuan-pertemuan itu dengan metode pertunjukan gitu. Di sini juga ada acara musik, ada acara dialog yang mungkin interaktif gitu, atau melibatkan dengan seni-seni yang lain gitu. Kita ada agenda itu di ruang IVA gitu. Kita juga punya program residensi, punya program kelanjutan dari festival arsip namanya Efemera gitu, yang itu kita menjaring pelaku-pelaku penggiat arsip atau penggiat seni dan seniman gitu untuk terlibat di residensi itu. Di program lain ya sebenarnya di ruang IVA juga berapa kali gitu untuk pameran seni rupa, tapi basisnya memang basis arsip yang kita dorong supaya memanfaatkan entah itu arsip di IVA atau arsip di luar IVA gitu. Ya selalu agenda-agenda yang kita bikin selalu kita publish ya di website sendiri, di iva.penland.org atau di sosial media kami iva_id, dan ya sebenarnya ya di kanal-kanal sosial media kami sebenarnya. Lebih ke sana kalau untuk update kegiatan kami.